ada setan walhan. Walhan itu setan yang menanamkan waswas di dalam hati manusia. Menanamkan waswas dalam hati manusia. Dengan sholat takbir tidak selesai-selesai, Allah kata aneh khusyuk, tapi padahal itu sedang diganggu setan, namanya walhan. Allahu Akbar sampai 5 menit. Makanya dulu ada kisah Abuya Maliki itu punya santri waswas. Abuya Maliki itu punya santri waswas. Ini saya diceritai salah satu ustadz alumni daripada Abuya Maliki. Ada santri waswas, dan Abuya Maliki itu kalau sholat seringnya nyuruh santri yang jadi imam dengan tujuan melatih santri agar bisa jadi imam sholat. Ketika itu beliau nunjuk, nah biasanya beliau itu kalau nunjuk imam sholat tuh beliau langsung nunjuk aja. Nah, kemudian yang ditunjuk ternyata santri yang waswas, santri yang kalau sholatnya lama karena waswasnya, ditunjuk jadi imam. Tegang nih, waduh kok pas kula ngoten nggih, pas waswas. Beliau Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di belakangnya. Ini santri ngimami takbir tidak selesai-selesai. Allah. Sedangkan ini makmum banyak nih, termasuk makmumnya Abu Yamaliki. Allah tidak selesai. Akhirnya Abu Yamaliki suruh santri di sebelahnya, khud asal, ambil tongkat. Kata beliau, ambil tongkat. Akhirnya ambil tongkat, disalur tongkat, dipegang sama Abu Yamaliki, langsung dipentungkan di kepalanya. Imam takbir tidak mari-mari, pentungan tok. Begitu dipentung langsung Allahu Akbar. Itu kata ustadz yang cerita, kalau salah Ustadz Nawawi yang saya lupa. Kata ustadz yang cerita, semenjak dipentung sama Abu Yamaliki, selesai itu tidak pernah was-was lagi, sembuh dari was-wasnya. Makanya kalau ada santri yang was-was nanti sini saya pentung biar hilang. Jadi was-was itu penyakit para hadirin, susah. Kalau anda sudah terserang penyakit was-was, susah nanti anda sembuhnya, sehingga harus dilawan. Biasanya was-was itu juga sering terjadi ketika sholat, sujud lama sekali sujudnya, bukan karena baca zikir, tapi bingung rakaat ketiga atau keempat ya, ketiga keempat ya, bingung. Nah itu yang godani setan walhan itu. Yang godani setan walhan, langsung ambil keputusan. Anda ragu, benar-benar ragu, ambil berdiri. Kalau anda ragu ketiga apa keempat ya, daripada anda teruskan, nanti lama-kelamaan hati anda was-was, kena penyakit itu. Jadi walhan ini bawa penyakit, nama penyakitnya was-was. Nabi Muhammad katakan al-waswasah minas syaitan, was-was itu dari setan. Nah setannya itu namanya walhan ini, kepingin menanamkan di hatinya setiap orang kewaswasan, keraguan-raguan. Kalau anda dalam keadaan seperti itu, anda ragu ini ketiga apa keempat, langsung putuskan langsung. Anda lebih condong mana nih? Kelihatannya lebih condong ragunya. Sudah anda berdiri, nambah lagi 1 rakaat, ambil tindakan segera, tambah satu rakaat. Berarti kalau seandainya tadi yang keempat, berarti saya 5 rakaat dong sholat duhurnya gitu. Tidak apa-apa, lanjutkan aja, kan anda tidak tahu. Kalau anda posisinya di imam masih enak biasanya ya. Kalau jadi imam anda ragu ya. Oh kata aneh imami masa Allah sujud suwe ya, padahal lagi mikir you know, lagi mikir ketelu apa dia lali aku mikirnya utang ya apa mau utang karena lunas akhirnya malah lali sholatnya. Nah gimana kalau makmum? Kalau imam kan enak, jenengan berdiri Allahu Akbar, ternyata itu rakaat kelima, makmum serentak subhanallah, nah, kan gitu duduk jenengan duduk lagi. Nah, tapi kalau jenengan sendiri ambil keputusan, ambil tindakan, berdiri, lanjutkan, tambah lagi 1 rakaat. Nanti kalau sudah selesai tahiyat ya, fil alamina innaka hamidum majid, jangan buru-buru salam, jenengan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu bukan hanya dilakukan ketika kita lupa kunut ya, tapi juga bisa dilakukan ketika jenengan ragu akan
jumlahnya rakaat. Itu jenengan lakukan, tapi tetap ditambah ya. Jadi ragu ketika sujud ini berdiri apa tahiyat ya, berdiri apa tahiyat, berdiri. Nah, setelah itu nanti selesaikan, begitu tahiyat terakhir selesai, sebelum salam jenengan sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwi 2 kali baru selesai, kemudian salam. Itu para hadirin waswasah. Dalam wudhu pun juga seperti itu ya. Sudah mandi selesai, wudhu, keluar dari kamar mandi sampai di kamar ya, mau sisiran, aku wudhu orang mau ya. Nah, okay. Wudhu apa enggak tadi ya? Nah, itu walhan yang bikin hati kita was-was. Nah, makanya orang-orang yang diserang oleh walhan ini perbanyak membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin binnas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, supaya diselamatkan dari waswas. Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita para hadirin. Jadi termasuk daripada sampulnya agama adalah kita mengurangi pembicaraan dan mengurangi banyak kumpul sama orang. Kumpulnya yang dibutuhkan aja. Yang tidak dibutuhkan kiranya tidak darurat, tidak usah kumpul. Kiranya itu perkumpulan bukan membawa kemaslahatan, bawa kebaikan, maka tidak perlu kumpul. Kurangi nongkrong tidak jelas, kurangi napa niku duduk-duduk yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik melazimi rumah. Kalau seandainya di rumah pun tidak ibadah, minimal terhindar dari maksiat. Minimal terhindar dari maksiat. Kemudian yang ketiga, kata Al-Imam Hamid Al-Lafaf, di antara ghilafuddin, sampulnya agama adalah, di antara sampulnya agama, kata Imam Hamid Al-Lafaf, apa yang ketiga? Adalah kita menjadi orang yang berakhlak yang mulia, orang yang tidak berkumpul dengan orang lain kecuali untuk hal-hal yang kiranya bisa kita manfaatkan untuk sebagai ladang pahala untuk kita. Ini termasuk salah satu daripada yang perlu kita perhatikan para hadirin. Sampul ghilaf. Ghilaf itu apa ini? Cover. Kata beliau, ij'al lidinika ghilafan ka ghilafil mushaf. Jadikan untuk agamamu itu sebuah sampul seperti sampulnya Quran. Sampulnya Quran itu mulia. Sampulnya Quran itu termasuk hal yang wajib jika disentuh harus dalam keadaan berwudu. Kan ada Quran itu kalau kita buka kan tidak langsung di depannya suratul Fatihah. Ada sampul yang tebal. Menyentuh sampulnya Quran itu juga harus dalam keadaan kita berwudu. Artinya apa? Para hadirin, di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasannya ghilaf menyampuli agama kita dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan tarkul kalam illa malabudda minhu, tarku mukhalatatin nas, kecuali yang dibutuhkan, meninggalkan banyak berkumpul dengan manusia kecuali hanya yang dibutuhkan. Ini semuanya adalah ciri sempurnanya agama seseorang. Kalau 3 ini kita kerjakan, sampulnya ini sudah kita jalankan, baru kita akan bisa masuk ke dalamnya. Sama seperti jenengan kalau buka Al-Quran, tidak akan bisa jenengan baca suratul Fatihah kecuali jenengan buka dulu Qurannya. Jenengan buka dulu sampulnya. Kalau covernya yang model Al-Quran sekarang pakai resleting, ya harus jenengan buka dulu resletingnya. Kalau sampulnya pakai yang kotak, dimasukkan ke dalam kotak, jenengan harus buka dulu sampul kotaknya. Begitulah agama kita akan bisa dikembangkan menjadi agama yang baik, Islam yang tertanam rapi di dalam hati dengan kita menjaga sampul-sampulnya.